Bung. Oke ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Tundukkan kepala, nanti Ibu Esther Warela yang akan berdoa untuk mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami bisa kembali beribadah sekalipun lewat aplikasi Zoom ini Tuhan Yesus. Tapi kami tahu Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah setiap keluarga demi keluarga pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, mengurapi kami Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh berlayak pagi hari ini Tuhan di dalam memuji memuliakan akan nama-Mu Tuhan Yesus. Semua pelayan-pelayan-Mu kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, biar Engkau urapi dengan urapan yang maha kudus, agar ibadah kami pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, sehingga kami boleh diberkati oleh Engkau Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup Tuhan Yesus. Berikan jaringan yang terbaik di dalam kami beribadah pagi hari ini. Semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Apabila ada kuasa kegelapan yang mau mengganggu ibadah kami ini Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau saja yang berkuasa atas ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. 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 Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sanggup Tuhan mengadakan apa yang menjadi kebutuhan kami, keperluan kami. Sanggup melakukan mujizat yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu, terjadilah. Lagi Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu, terjadilah. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu Tuhan, segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Amin. Pimpinlah Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu, Bapakku, Bapakku. Ajaib Tuhan, ajaib segala rancangan
lagi katakan Bapakku, Bapakku, Bapakku. Ajaib-ajaib segala rancangan-Mu Tuhanku. Oh Yesusku, Tuhanku. Hera, Hera, perbuatanmu Kau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu. Saya undang kita sama-sama berdiri, semua jemaat. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu. Terjadi lagi. Kau sanggup Tuhan, Kau sanggup. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu. Terjadi terus lagi. Kau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bersyukur Tuhan, Kau sanggup Tuhan, Kau sanggup mengadakan segala yang kami butuhkan, yang kami perlukan, bahkan yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan, yang tidak pernah kami dengar mungkin, tidak pernah kami lihat dalam mata kami Tuhan. Itu yang Tuhan sediakan bagi kami, orang-orang yang percaya, yang meyakini akan pribadi-Mu, meyakini akan kuasa-Mu bagi hari ini Tuhan, berkarya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang masih sanggup sampai hari ini dan kapanpun Tuhan. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami ada saja hingga saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, bukan karena kami menjaga kesehatan kami, tapi semuanya karena Tuhan, semuanya karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan, naikkan ucapan terima kasih-Mu kepada Tuhan. Benar Tuhan, Engkau sanggup Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kami, berkarya dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, Allahku sanggup kerjakan yang besar bagi kami, bagi umat-Mu, bagi gembala sidang Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak akan cukup Tuhan. Bahkan kami memberikan nyawa kami pun tidak akan cukup menggantikan kasih-Mu Tuhan. Oh, terima
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Sekali lagi, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah, menurut kehendak-Mu terjadi. Sekali lagi, semuanya menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadi. Silakan duduk, Ibu Saudara. Keempat, ke-6 mana? Ada. Menyembah Tuhan waktu kita. Ya, RT-nya kadang-kadang Tuhan mengagungkan Dia, sebab tadi pujian tadi, Engkau sanggup mengadakan hal-hal yang luar biasa. Pada saat malam kita dapat informasi Ibu Gembala sudah dinyatakan negatif, walaupun masih harus swab ulang lagi, tapi di situ kami sudah bisa melihat keluarga kami. Doa-doa dari jemaat, Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang di luar pemikiran kita manusia. Nyanyikan pujian ini, Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Lagi, apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup
timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, amin, melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lagi Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya
kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, dia sanggup. Yesus sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Saya undang kita sama-sama berdiri. Dia sanggup. Dia sanggup, sama-sama berdiri. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup lagi. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Dia sanggup. Yakin Yesus. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Dia sanggup. Yesus. Yesus sanggup. Benar Tuhan, Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya kuasa Allah tidak pernah berubah. Dan itu yang kami yakini Tuhan. Kami percaya hingga saat ini Tuhan. Allah sanggup melakukan perkara yang besar Tuhan bagi kami. Tuhan, terima kasih Bapak, kami sudah memuji Engkau. Kiranya Engkau boleh disenangkan lewat pujian kami. Sementara Engkau akan berfirman Tuhan. Biar kiranya firman itu juga Tuhan menguatkan kami pagi ini Tuhan. Mengingatkan kami, menegur, mengajar kami, mendidik kami Tuhan. Sehingga kami semakin bertumbuh, mengenalkan Engkau Tuhan, bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Menikmati akan Engkau Tuhan pagi hari ini Tuhan. Mengucap syukur Tuhan. Buat semua kebaikan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, jadikan tanah hati kami, tanah hati yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Benih itu bisa bertumbuh dalam hati kami Tuhan. Menghasilkan buah untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Telinga-telinga seorang murid duduk diam untuk dengar-dengar firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan dengar firman-Mu. Ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Silakan ke Bung Semi.
Puji Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita buka di dalam Kolose. Pagi hari ini kita mau belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal pertama, ayat 9 sampai 11. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa. Kata kunci pertama, berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk, kata kunci berikutnya, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk, kata kunci terakhir, menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Lebih dahulu kita lihat skema atau urutan doa Paulus yang ia tulis dalam pasal 1 ini. Di ayat-ayat sebelumnya, ayat 3 sampai 8, doa Paulus adalah mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Allah, atas karya Injil dalam kehidupan jemaat di kota Kolose. Bagaimana Injil tidak hanya diterima dengan baik di hati para jemaat, tetapi Injil bertumbuh dan berbuah, terwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari jemaat di Kolose. Dan itu membuat Paulus menaikkan syukur. Mulai ayat 9, doa Paulus masuk kepada permohonan, permintaan kepada Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kasih, pencipta langit dan bumi. Setelah mengucap syukur, sekarang Paulus meminta. Ada beberapa permintaan yang kita mau pelajari pagi ini, satu saja, merangkai, menggabungkan ayat 9 dan 11. Menggabungkan 9 dan 11, seperti ini, saya gunakan bahasa sehari-hari, doa, permintaan, permohonan Paulus. Aku meminta kepadamu ya Tuhan, agar jemaat di Kolose bisa mengetahui kehendak-Mu dengan sempurna, supaya mereka bisa tekun dan sabar dalam menanggung segala sesuatu. Bahkan di kitab bahasa Inggris ada kata joyfully, dengan bersukacita, tekun, sabar, bersukacita, menanggung segala sesuatu. Ini permohonan Rasul Paulus dalam memulai suratnya untuk jemaat di Kolose. Sekali lagi saya jelaskan, aku meminta kepadamu ya Tuhan, agar jemaat di Kolose bisa mengetahui kehendak-Mu dengan sempurna, supaya mereka bisa tekun, sabar, dan bersukacita dalam menanggung segala sesuatu. Menggunakan ilustrasi sebuah pohon, maka tekun dan sabar, bersukacita menanggung segala sesuatu, itu
seperti buah. Sedangkan pohonnya, dahan dan rantingnya adalah mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi, kemampuan untuk tetap kuat dalam berbagai bentuk penderitaan itu merupakan hasil produk yang natural, yang organik, dari pengertian yang penuh terhadap rancangan, kemauan, kehendak Allah. Saat pohonnya dirawat dengan benar, saat pohon anggur yang manis dirawat dengan benar, pasti menghasilkan buah anggur yang manis. Demikianlah saat kita memiliki pemahaman yang benar, terus dipenuhi oleh pemahaman yang benar, maka kita pasti cakap menanggung segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Adapun dalam kekristenan, kita tidak sembarang saja menanggung segala sesuatu, kokoh, kuat menghadapi badai hidup. Karena kalau sembarang tahan uji, tahan banting, sebenarnya orang di luar Kristen pun bisa. Banyak di sekeliling kita. Atau kita bisa lihat di YouTube, di layar televisi, tokoh-tokoh yang mampu menang, bertahan atas masalah hidup yang demikian berat. Para survivor kanker, berbagai macam penderitaan bisa mereka lalui. Mereka ini di luar Kristus, tapi bisa tekun dan sabar, bahkan terlihat bersukacita dalam menghadapi berbagai penderitaan. Jadi, untuk bisa menang atas masalah hidup, sebenarnya kita tidak perlu Kristus. Kita tidak perlu menjadi Kristen. Kita tidak perlu menerima Yesus orang Nazaret sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan orang-orang Kristen palsu pun bisa kok mengatasi badai hidup. Tidak harus kita mengalami kelahiran baru, bertumbuh dalam kebenaran untuk bisa menghadapi badai hidup. Contoh, saat tertular virus COVID, banyak orang di luar Kristus bisa tetap bersemangat melawan penyakit tersebut. Saat ada anggota keluarga mereka yang meninggal karena COVID, orang Kristen palsu pun mampu kok tetap positif, tetap optimis menjalani hidup hari-hari ke depan. Jadi apa bedanya? Apa bedanya kekristenan sejati dengan yang palsu? Bedanya tadi kan kita sudah belajar ya. Kemampuan kita bertahan menghadapi gelombang hidup, penderitaan, malapetaka, sakit penyakit, atau apapun itu, kita mampu karena itu merupakan buah dari hubungan yang benar dengan Tuhan, buah dari hidup yang penuh dengan kehendak Tuhan. Ini bagian pertama. Kiranya bisa kita mengerti semua pada saat pagi hari ini. Sekarang kita masuk bagian kedua. Saya ingin lebih menjelaskan tentang mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Apa sih artinya? Saya pribadi lebih bisa mendalami frase ini saat membacanya dalam kitab bahasa Inggris. Saya menggunakan versi standar, English Standard Version, ESV. Mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna dapat diartikan dipenuhi oleh pengetahuan akan kehendak Tuhan. Sekali lagi, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, dalam ESV diterjemahkan, dipenuhi oleh pengetahuan akan kehendak Tuhan. Adapun dalam bahasa aslinya,
Kata dipenuhi juga bisa berarti dipuaskan, dikenyangkan. Dipenuhi bisa berarti dipuaskan, dikenyangkan. Dengan demikian, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna bisa juga berarti dipuaskan oleh pengetahuan akan kehendak Tuhan, dikenyangkan oleh pemahaman terhadap keinginan Tuhan. Dengan demikian, kita bisa lebih mengerti apa permohonan Paulus, apa pokok doa Paulus yang tadi saya sudah terangkan di bagian pertama. Kita bisa gunakan kembali bahasa sehari-hari terhadap permohonan Paulus yang sudah saya coba jelaskan lebih lanjut. Aku meminta kepadamu ya Allah, ini permohonan Paulus, agar jemaat di Kolose bisa dipuaskan oleh pengetahuan akan kehendak-Mu, supaya mereka bisa tekun dan sabar bersukacita dalam menanggung segala sesuatu. Aku memohon kepadamu ya Tuhan, agar jemaat di Kolose bisa dikenyangkan oleh pemahaman terhadap keinginan-Mu, kemauan-Mu, rancangan, kehendak-Mu, supaya mereka bisa bertahan menanggung segala sesuatu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang masuk bagian ketiga, bagian terakhir, tindak lanjut Rasul Paulus. Kita belajar lewat surat ini bahwa Paulus tidak sekedar, tidak hanya berdoa, tetapi ia menindaklanjuti dengan pengajaran. Ia mengajari jemaat di Kolose dengan kebenaran surgawi. Adapun fokus pengajarannya di surat ini adalah keutamaan Kristus, dan di dalamnya termasuk, kemarin saya sudah bahas, selesai dan sempurnanya karya salib Kristus dalam menyelamatkan manusia. Paulus menjelaskan bahwa untuk bisa dipuaskan, dikenyangkan, untuk bisa dipenuhi, untuk bisa menikmati pengetahuan akan kehendak Tuhan, jemaat, tanda kutip, hanya perlu memahami, menghayati selesai dan sempurnanya karya salib. Ini yang diajarkan oleh Paulus sebagai tindak lanjut, follow up dari permohonan atau doanya. Paulus ingin katakan kepada jemaat Kolose, tak perlu kalian menjalani ritual lain, ritual, ada kutip, tingkat lanjut atau advance, tidak perlu. Mereka tidak perlu mengikuti aturan-aturan, ritual-ritual, disiplin-disiplin tertentu. Paulus merasa perlu mengajarkan hal ini, kebenaran ini, karena memang saat itu jemaat Kolose dipengaruhi oleh para guru palsu, gembala-gembala bohongan. Sebab itu Paulus perlu mengajarkan kebenaran ini. Kita lihat di dalam Kolose 2 ayat 20 sampai 23. Kolose 2 20 sampai 23. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun tampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri,
menyiksa diri, pada hakikatnya tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Kita lihat di sini sebagian dari aturan, ritual, disiplin yang diajarkan oleh para guru palsu, gembala bohongan. Mereka berkata, kamu selain percaya Yesus, kamu nggak boleh sentuh ini, nggak boleh makan ini. Baru kamu bisa dipenuhi oleh pengetahuan akan kehendak Allah. Kamu harus melakukan ini, kamu harus disiplin ini. Kamu harus disiplin, kalau kita mungkin 2 puasa 3 hari. Aturan-aturan yang membuat selesainya karya Kristus menjadi ambigu, menjadi samar, menjadi lemah dengan disiplin-disiplin, aturan-aturan, ritual-ritual yang berusaha menambahkan apa yang menurut mereka kurang dari karya Kristus. Melalui suratnya ini, Paulus ingin meyakinkan jemaat di Kolose. Jika Kristus sudah mati bagimu, dan kamu sudah mati bersama-sama dengan Kristus, maka kamu bisa kenyang, puas oleh pengetahuan akan kehendak Allah. Nggak perlu kamu ikuti aturan-aturan yang ribet itu, yang aneh-aneh tersebut. Nggak perlu kamu ikuti perintah-perintah buatan manusia. Nggak usah dengerin itu para guru palsu, gembala upahan. Nggak usah. Karya Kristus disalib cukup bagimu, cukup untuk membangkitkan rasa haus, rasa lapar terhadap kebenaran, sehingga hari ke hari kita bisa dipenuhi, dipuaskan, dikenyangkan oleh firman Tuhan, oleh pengetahuan akan kehendak Allah. Sehingga keadaan apapun yang kita hadapi, kita tidak tahu hari-hari depan, kami pun keluarga belum tahu kami positif atau negatif. Kami baru swab hari Rabu, terima hasil kurang lebih hari Rabu. Kami tidak tahu kami positif atau negatif. Tetapi dalam segala hal, kami percaya sesuai dengan janji di kitab Kolose, saat kami bisa tiap-tiap hari dipuaskan, dikenyangkan, dipenuhkan oleh pengetahuan akan kehendak Allah, kami cakap menanggung segala sesuatu, apapun itu. Kami tahu secara daging berat, secara manusia berat, tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Penutup, bahan renungan pribadi. Sudahkah Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat, mati bersama-sama dengan Kristus? Mematikan keinginan daging, egoisme, pemikiran liar, pemikiran nafsu, birahi, hal-hal yang mengotori hidup kita. Sudahkah kita mati bersama-sama dengan Kristus? Sudahkah anak-anak kita menerima, memahami, menghayati selesai dan sempurnanya karya Kristus? Sudahkah kita semua memahami, menghayati bahwa Kristus mati bagi kita? Kita bisa bergairah terhadap firman-Nya, haus dan lapar terhadap firman-Nya, dipenuhkan, dikenyangkan, kuat menghadapi apapun yang Tuhan izinkan harus kita hadapi. Jika Bapak Ibu menjawab pertanyaan tadi dengan kata sudah, kita bisa yakin, puji Tuhan. Di hari-hari depan, kita bisa yakin, optimis, yakin bahwa kita akan tetap jadi alat Tuhan yang luar biasa, alat Kristus yang luar biasa. Jika pagi hari ini ada Bapak Ibu saudara-saudari yang belum menerima Yesus
belum menghayati selesai sempurnanya karya Kristus, belum mati bersama-sama dengan Kristus, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah lewat kematian Kristus. Jika Bapak Ibu belum ada rasa lapar, rasa haus terhadap kebenaran surgawi, jangan keraskan hati, sadari diri, minta ampun, koreksi diri, bertelut di kaki Yesus. Bilang, Tuhan Yesus, masuk dalam hatiku. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mau jadi budak-Mu. Aku mau jadi hamba-Mu. Aku mau seumur hidupku, sisa hidupku, mengerjakan apa yang Kau perintahkan, apa yang Kau percayakan. Haleluya. Haleluya. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini, singkat ini, mendatangkan kekuatan bagi kita semua pada saat pagi hari ini. Persiapkan roti dan anggur, kita akan masuk ke dalam perjamuan asa yang kudus. Puji Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amen, amen. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Saya undang kita sama-sama berdiri, jemaat di rumah sama-sama kita berdiri. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, nanti Bapak Hengki akan berdoa untuk firman Tuhan dan perjamuan yang akan kita terima. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, berterima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Berterima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan hidup kami, untuk kami mau tetap setia, belajar kepada kebenaran firman-Mu, sekalipun di tengah-tengah kesusahan, tekanan hidup, permasalahan hidup yang melanda kami. Jemaat-Mu yang ada di Depok, pribadi lepas pribadi, tapi kami percaya kami mempunyai Tuhan yang luar biasa, kami mempunyai Allah yang luar biasa, yang sanggup melepaskan kami dari segala tekanan hidup kami, karena kami menyembah Allah yang hidup. Selalu di dalam hidup kami, berikan selalu Tuhan kekuatan, optimis dalam hidup kami. Kami mampu melewati segala tantangan hidup ini. Kami mampu melewati pandemi ini dengan kekuatan daripada-Mu. Kiranya berkat firman-Mu ini Tuhan,
ujian dalam hidup kami, Tuhan. Kami tetap setia kepadamu. Kami mempunyai iman yang teguh yang melekat kepadamu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Berikan hikmat selalu sehingga Tuhan dapat membuka, Tuhan, hal-hal yang masih kabur dalam hidup kami, Tuhan, sehingga jemaat-Mu tambah kuat di dalam Engkau, mengerti firman-Mu, melakukan firman-Mu. Saat pada pagi hari ini juga kami dipersiapkan untuk melakukan perjamuan asa yang kudus, Tuhan. Persiapkan hati kami, Tuhan, supaya benar-benar kami menyelami, mengerti, Tuhan, perjamuan ini, Tuhan, untuk selalu mengingat akan Tuhan pengorbanan-Mu di kayu salib untuk kehidupan kami, untuk keselamatan kami umat manusia. Layakkanlah, kuduskan kami semua, Tuhan, untuk melakukan ibadah perjamuan asa yang kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan roti. Kita baca firman Tuhan sambil kita angkat roti di tangan kanan kita angkat, puji Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya persiapkan anggur, kita angkat di tangan kanan kita, jika bisa lebih tinggi dari kepala, puji Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat selesai dan sempurnanya karya-Mu di salib. Kami bersyukur, berterima kasih, segala hormat, pujian, syukur bagi-Mu. Kami bersyukur buat karya salib-Mu, sehingga kami bisa datang kepadamu. Kami bisa bergairah berhubungan dengan Engkau, ya Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih buat karya salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah terima tubuh dan darah-Mu menyatu dengan hidup kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan lewat gadget masing-masing, lewat handphone, baik rekening BCA, OVO, dan GoPay. Ya, kita ingin pujian Tuhan selalu menolong. Saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari memberikan persembahan.
Nolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, pelihara seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Sekali lagi. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Puji Tuhan, kita akan tutup ibadah pada saat pagi hari ini. Dan tutup ibadah nanti setelah doa berkat, tim multimedia akan menampilkan sebuah karya dari sekolah minggu untuk gembala sidang. Jadi Bapak Ibu Saudari, setelah habis doa berkat jangan langsung leave. Tolong tunggu sebentar. Setelah saya berdoa berkat, nanti tim multimedia akan menampilkan sesuatu karya sekolah minggu bagi gembala sidang. Puji Tuhan. Sama-sama kita berdiri, kita akan tutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Haleluya, Tuhan selalu menolongku, selalu
menjagaku sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu selalu menjaga. Dia menjagaku dan meliharaku seumur hidup. Tekan, dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan Yesus buat ibadah yang sudah kami ikuti bersama Tuhan. Kami percaya dalamnya, haleluya, kami semua diberkati. Seluruh jemaat diberkati ya Tuhan Yesus. Sehingga melewati pandemi ini kami tetap kuat, kami tetap sabar dan tekun, bahkan bisa bersuka cita di dalam Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau saja yang tolong setiap jemaat-Mu Tuhan. Amin, amin. Berkat ilahi limpah, berkat ilahi limpah. Haleluya, limpah dalam hidup setiap jemaat-Mu. Haleluya, haleluya. Dalam situasi apapun, jemaat-Mu tetap kuat di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, dalam kesusahan Kau hiburkan, yang lemah Kau kuatkan, yang kehilangan pekerjaan Kau berikan kembali pekerjaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kekurangan secara ekonomi, biar mereka menikmati, merasakan pemeliharaan ilahi, pemeliharaan sorgawi. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tetap berdoa bagi gembala sidang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kesehatan yang sempurna, tubuh yang fit bagi gembala sidang, sehingga kami sama-sama dapat kembali bersekutu ibadah onsite tatap muka, semua di dalam kehendak dan demi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih bangsa, negara kami Engkau pimpin, Engkau pakai Tuhan pemerintahan kami untuk mengatasi pandemi ini, sehingga dapat diperoleh kebijakan yang tepat untuk menangani pandemi ini dengan sebaik mungkin, Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akan menjalani hari-hari kami, Senin, Selasa, dan seterusnya di dalam kemurahan-Mu, ya Tuhan. Kita buka hati, tenadakan tangan kita terima berkat pada saat pagi hari ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari hari ke hari, Allah Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudari, menyertai kita semua hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memperlaskan doa ini. Haleluya. Kita semua yang percaya, yang sudah menerima berkat, katakan amin. Iya. Oma, ini ada sedikit persembahan dari sekolah minggu. Videonya bisa disaksikan ya.
video ini kami persembahkan untuk Oma Leoni tersayang dari anak-anak sekolah minggu GPDI Melati dan guru-guru sekolah minggu. Kami berdoa agar Oma Leoni cepat sembuh. Selamat menyaksikan Oma. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Hari ini Abel pengen berdoa buat Oma Mami biar sembuh, soalnya Oma Mami lagi di dokter. Nah sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali lagi berdoa kepadamu untuk pagi hari ini, memberikan Oma Mami sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan Tuhan Yesus boleh memberkati Oma Mami supaya Oma Mami boleh sembuh Tuhan, supaya Oma Mami juga bisa kembali beribadah kepadamu. Juga Tuhan, kami mau berdoa kepada Oma Mami supaya Oma Mami boleh sembuh dengan normal dan tidak di rumah sakit lagi Tuhan. Juga Tuhan, Oma Mami juga Tuhan, berikan juga Oma Mami biar bisa pulang dari dokter Tuhan, supaya Oma Mami boleh sehat, kuat, dan pulih kembali. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Seumur hidupku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ya, sudah selesai ibadah, Ki. Bisa dibuka semua, Ki. Ya, silakan dibuka masing-masing mikrofonnya. Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Ya, Oma, selamat hari Minggu. Hari Minggu. Dadah Tante, dadah. Minggu.
Selamat hari Minggu, Tante. Hai, Bo. Tuh, belum bisa ngomong. Itu mic-nya masih belum nyala. Pencet, Tante, sentuh itunya. Layarnya. Kiri bawah, Oma. Oma. Oma sehat kuat. Oma. Cepat pulang. Cepat sembuh ya, Oma. Sembuh, Oma. Sembuh, Oma. Halo, Oma. Sembuh. Terima Oma ini cek, Oma. Udah. Keluarga doa Oma supaya Oma sembuh, Oma. Tuhan Yesus memberkati. Jadi dalam dia segala. lagi, Oma. Rame akan cucunya ya. Anaknya Mazda itu. Tante. Tuhan berkati semua. Iya, Amin. Oke, Tante. Selamat hari Minggu, Oma Leoni. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Oma Leoni. Iya.